Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi manusia sebagai makhluk budaya. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Salsa Miranda yang akan bertindak sebagai host pada video pembelajaran kali. Bersama saya telah hadir narasumber yang akan menjelaskan materi tersebut. Mari kita sapa narasumber kita, Miraiza Amarani. Selamat siang, Kak. Siang Kak, terima kasih atas kesempatan diundang podcast hari ini. Sama-sama, Kak. Baik, kalau boleh tahu bagaimana sih kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana sih perasaannya bisa datang ke podcast hari ini? Jujur ya, senang sekali dapat berbagi pengetahuan tentang manusia sebagai makhluk budaya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk budaya itu sendiri? Menurut saya, manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia yang menggunakan akal budinya untuk menciptakan dan mengembangkan budaya. Menurut Kakak, kenapa sih budaya itu penting banget dijaga sama generasi muda? Karena budaya itu identitas kita sebagai bangsa. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Biar budaya kita tetap ada dan gak hilang di telan zaman. Betul juga ya, berarti budaya itu bukan cuma warisan dari masa lalu, tapi juga tanggung jawab kita untuk menjaganya supaya tetap dikenal sampai di generasi berikutnya. Oke, kalau begitu, apa sih yang membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya? Manusia memiliki akal budi sehingga mampu berpikir, belajar, dan menghasilkan kebudayaan. Baik, terima kasih Kak Raiza. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau di zaman sekarang yang serba digital, teknologi itu ngaruh nggak sih ke budaya? Ngaruh banget sih, sisi baiknya budaya kita lebih gampang dikenal banyak orang lewat sosial media. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak bijak, budaya lokal bisa mulai ditinggalkan karena lebih tertarik sama budaya luar. Iya sih, sekarang banyak budaya yang bisa viral lewat media sosial. Tapi memang penting juga ya buat tetap bangga sama budaya sendiri. Jangan sampai malah lupa sama budaya lokal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apa sih contoh sederhana dari budaya itu? Contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan bahasa, menghormati orang tua, memakai pakaian adat, dan menjalankan tradisi daerah. Menarik banget ya, Kak. Berarti teknologi itu bisa jadi peluang sekaligus tantangan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi manusia yang berbudaya? Mulainya dari hal sederhana saja, seperti saling menghargai, menjaga budaya sendiri, dan tetap menghormati budaya orang lain. Berarti menjadi manusia yang berbudaya itu nggak selalu harus melakukan hal besar ya? Cukup dimulai dari sikap kita sehari-hari. Menurut kakak nih, apakah budaya itu bersifat tetap atau bisa berubah seiring waktu? Menurut saya nih, budaya dapat berubah seiring waktu karena mengikuti perkembangan masyarakat dan zaman sekarang. Terima kasih Kak Raiza. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau masyarakat nggak bisa menyesuaikan diri sama perubahan budaya, kira-kira dampaknya apa? Bisa muncul konflik atau justru masyarakat jadi sulit berkembang. Makanya perubahan itu perlu disikapi dengan bijak tanpa perlu melupakan nilai-nilai yang kita punya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa etika penting dalam kehidupan bermasyarakat? Etika sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena etika menjadi pedoman untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk. Baik, terima kasih Kak penjelasannya. Selanjutnya, saya penasaran nih. Sering juga kita dengar istilah estetika. Sebenarnya apa sih estetika itu? Estetika itu tentang keindahan, yaitu bagaimana seseorang melihat, merasakan, dan menghargai sesuatu yang dianggap indah. Oh, jadi estetika itu nggak cuma soal penampilan ya, tapi juga bagaimana kita memaknai keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sesuatu yang dianggap indah oleh suatu masyarakat selalu dianggap indah oleh masyarakat lain? Wah, belum tentu nih, karena setiap budaya memiliki nilai keindahan yang berbeda. Oke, penjelasannya mudah dipahami banget nih. Nah, sekarang kita lanjut.
Menurut kakak, apa tantangan terbesar dalam mewariskan budaya kepada generasi muda? Salah satunya karena minat generasi mulai berkurang. Ditambah lagi sekarang banyak budaya baru yang masuk. Jadi budaya lokal kadang kurang dilirik. Nah, itu memang jadi tantangan kita bersama ya. Gimana caranya supaya budaya lokal tetap menarik dan gak kalah sama budaya yang sedang tren? Kak, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih pengaruh budaya asing terhadap budaya Indonesia? Benarnya dua-duanya ada. Positifnya kita bisa belajar hal-hal baru. Tapi kalau nggak disaring dengan baik, budaya lokal bisa perlahan tergeser. Berarti yang penting bukan menolak budaya asing, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memilih mana yang sesuai tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Wah, menarik sekali pembahasannya. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir. Menurut kakak, apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk ikut menjaga budaya Indonesia? Mulai dari mengenal budaya kita sendiri, ikut melestarikan, bangga memakai produk atau budaya lokal, dan mengenalkannya ke orang lain. Ah, benar juga ya. Jadi menjaga budaya itu bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana. Dan sebagai mahasiswa, kita punya peran untuk ikut memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas ya. Semoga setelah obrolan kali ini, kita semua semakin termotivasi untuk mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Oke, sebagai penutup, apa pesan yang ingin kakak sampaikan mengenai manusia sebagai makhluk budaya? Pesan dari saya, mari kita menjadi generasi yang menghargai budaya sendiri, terbuka terhadap budaya lain, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan begitu, kita dapat mempertahankan jati diri bangsa di tengah perkembangan zaman. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasan dan pesan yang telah disampaikan. Dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa manusia sebagai makhluk budaya memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan mewariskan kebudayaan. Oleh karena itu, kita perlu menghargai perbedaan budaya serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to run me through, hold on, think again. Don't you know what you're starting? But you sure we got